Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2588-2590, bocah itu terlalu lancang. Orang bodoh. Sombong, orang seperti itu juga layak untuk berpartisipasi dalam festival Luotian. Sekelompok orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menunjukkan kemarahan yang cukup besar. San Yusue mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mempercayai kata-kata orang-orang ini, Jericho Lee tidak memberikan kesan yang baik padanya sebelumnya. Saat ini, Xian Sheng berkata, saya khawatir Anda akan kecewa, Pendeta Tao Huangfu. Anak laki-laki itu sekarang adalah tamu terhormat rumah Tianxi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki banyak hubungan dengan Mao Xian dan Huo Yunzong. Saya takut kamu bahkan tidak bisa mengganggunya. Jelas ini untuk mengingatkan Huang Fuzi bahwa jika dia ingin berurusan dengan Jericho Lee, dia harus terlebih dahulu menyinggung Istana Tianxi, Sekte Mao Xian, Huo Yunzong, dan kekuatan lainnya. Ini hanyalah kekuatan yang kita lihat di permukaan. Mungkin anak itu mempunyai pembantu lain. Huang Fuming marah dengan kata-kata ini. Rumah Tianxi selalu memiliki reputasi yang baik di luar. Bagaimana bisa berhubungan dengan barang-barang nakal seperti itu? Ya, siapa yang tahu? Sambil menghela nafas, Xian Sheng menyombongkan diri pada kedua bersaudara itu. Saat ini, Huang Fuzhou tidak hadir, jika tidak, dia tidak akan membiarkan beberapa generasi muda membuat keributan di sini. Huang Fuzi lebih banyak mendengarkan, lebih marah, dan Huang Fuming juga sangat marah, kesan San Yusue terhadap Jericho Lee lebih buruk. Ya. Dengan kakek di dalam, aku benar-benar melakukannya. Bisakah Tian Shifu mengusirku? Jika anak itu gelisah, aku akan menjaganya. Huang Fuzi mengertakkan gigi dan mendengus marah. Pembicara tidak bermaksud mendengarkan, dan pendengar bermaksud mendengarkan. Awalnya, itu hanya kata-kata kemarahan, tetapi ketika sampai ke telinga orang-orang ini, kata-kata itu secara otomatis mengambil keputusan Huang Fuzi dan mengisyaratkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu. Sekelompok orang tiba-tiba menunjukkan senyuman diam-diam, dan kemudian Wang Qing dari sekolah Wudang berlari mendekat, sambil tersenyum mengambil senjata roh seperti cincin dari tangan Liu Kongmen Zukui, dan kemudian berkata kepada Zukui, kamu kehilangan benda ini, tahukah kamu bagaimana melakukannya? Dia. Saya tahu. Zhou Shao menunjukkan senyuman yang aneh, lalu dengan cepat berlari ke arah Jericho Lee, menghentikannya dan berkata dengan marah, beraninya kamu mencuri barang-barangku. Pencurian. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya melihatnya. Bundaranku hilang. Kamu pasti mengambilnya. Itu adalah senjata roh yang sangat penting yang diberikan guru kepadaku. Cepat kembalikan padaku. Zhou berkata dengan cemas dan bingung. Zhang Lingyu mengerutkan kening begitu dia mendengar tuduhan bahwa dia begitu linglung. Dia tahu Zhou bukanlah burung yang baik. Zhouke, merepotkanmu untuk memercikkan air kotor. Otakmu kecil. Kecuali orang-orangmu sendiri, kamu tidak bisa menggunakan 6 pintu kosong milikmu sendiri. Kamu kehilangan barang-barangmu dan kamu tidak bisa menyimpannya sendiri, dan terserah yang lain. Jangan menghalangi jalan di sini, cepat pergi. Semua sekte besar memiliki beberapa senjata ajaib yang hanya dapat digunakan dengan keahlian mereka sendiri, seperti pedang naga terbang dari sekte naga terbang. Sekte Kongtong sulit bagi orang luar untuk mengerahkan kekuatan mereka ketika mereka mendapatkan senjata semacam ini. Wajah Zhouke tenggelam ketika dia tersedak. Dia tahu bahwa menggunakan siklotron sebagai alasan tidak dapat dipertahankan, tetapi dia hanya memiliki senjata ajaib ini. Namun, karena ditanam dan dibingkai, itu harus dilanjutkan. Dia mengertakkan gigi dan bersenandung, itu adalah senjata roh yang diberikan Tuan kepadaku. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, itu pasti telah diambil olehnya. Serahkan dengan cepat. Ada banyak suara di sisi ini, dan Huang Fuzi dan yang lainnya di sisi itu segera datang untuk ikut bersenang-senang. Zhouke, apa yang terjadi? Huang Fu bertanya, pura-pura tidak tahu, dengan rasa ingin tahu. Zhou segera menunjuk Jericho Lee, marah dan menuduhnya, dia mencuri roda berputar saya. Itu adalah senjata ajaib yang diberikan Tuan kepadaku. Itu sangat berharga. Saya kehilangan sesuatu. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Tuan saya nanti? Guru pasti akan membunuhku. Semakin dia mengatakannya, semakin dilebih-lebihkan, yang membuat orang-orang di sekitarnya saling memandang. Zhang Lingyu hampir tertawa. Pria ini berbohong. Dia takut bahkan dia bisa dibodohi. Jericho Lee berdiri di tempat, tanpa ekspresi, hanya melihat Zhouke, menonton penampilan Zhouke, seolah-olah sedang menonton badut melompat-lompat. Setelah mendengar ini, wajah Huang Fuming tenggelam, dan kemudian dia tampak seperti akan memberikan keadilan kepada Zhouke. Dia berkata dengan kata-kata yang benar, saudara Tao ini, mencuri adalah perilaku buruk. Tolong ambil barang-barang Zhou dan akui kesalahannya, jika tidak. Di sekitar sekelompok besar orang yang tidak mengetahui situasinya, tentu saja reaksi pertama muncul. Di pihak Zhouke, dan kemudian mulai mengomentari karakter Jericho Lee. Zhang Lingyu tidak dapat mendengarkan lagi. Saat dia ingin memarahinya, dia mendengar Jericho Lee menguap dan terlihat malas.
Kalian benar-benar aktor yang hebat. Apa kalian sudah selesai? Aku berdiri di sini. Ayo, cari aku. Kalau kalian berani bergerak. Haha. Lian yang berada di samping memamerkan giginya, tembak untuk membunuh. Adegan itu tiba-tiba menjadi keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang mengira dia berani bicara begitu banyak. Wajah Huang Fuming, Huang Fuzi dan orang lain sama jeleknya dengan mereka. Sebagai murid Kunlun, mereka telah diperlakukan dengan hormat sejak kecil dan menikmati rasa hormat karena lebih unggul dari orang lain. Mereka memiliki rasa superioritas yang kuat. Reaksi pertama orang yang meremehkan mereka adalah mereka tidak bisa menerimanya. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, Wang juga mendengar berita itu dan bergegas. Saat dia memberi pelajaran pada Wang Qing, dia menebus kesalahannya. Kemudian dia memandang Jericho Li tanpa daya, teman Tao ini, dan semua orang, tenanglah dan tenanglah. Ya. Dia yang memintanya. Jika dia tidak mencuri, siapa yang akan mengganggunya? Wang Qing berkata sedikit tidak yakin. Ya, keluh Zhouke yang pahit terus-menerus, itu adalah senjata spiritual yang sangat penting yang diberikan guru kepada saya. Jika saya kehilangannya, guru tidak akan mengampuni saya. Tolong kembalikan kepada saya sesegera mungkin. Wang juga sangat malu. Dia menatap Jericho Li. Sejujurnya, dia tidak percaya pria ini akan mencuri. Ekspresi San Yuxue rumit. Pada awalnya, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Jericho Li, terutama setelah konflik antara dia dan Huang Fuzi, lebih buruk lagi melihat dia mencuri barang orang lain dan sikapnya begitu sombong. Pria yang tidak bisa menilai penampilannya. Seorang pria dengan alis tebal dan mata besar telah melakukan hal seperti itu. Kasihan sekali dia, tapi dia sama sekali tidak menyukai Jericho Li. Haha, aku khawatir aku tidak akan bisa makan apapun. Buah yang baik jika saya menyinggung Sekte Kunlun. Salah satu murid sekolah berkata dengan penuh arti. Ya, Sekte Kunlun adalah sekte seni bela diri yang pertama. Sangat mudah untuk menangani anak ini jika Anda menyampaikan pesan. Saya khawatir mulai sekarang, anak laki-laki ini tidak akan pernah punya tempat tinggal, kan? Murid sekte lain akan menyombongkan diri. Menurut mereka, Jericho Li telah menyinggung Sekte Kunlun dan tidak mampu mendapatkan pijakan di dunia pencak silat. Bab 2589. Tuan, apakah kamu tidak mengatakan sesuatu? Saat ini, Wang juga memandang aneh ke arah pria paruh baya di sampingnya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Apakah Anda ingin saya mengatakan sesuatu untuknya? Namanya Wang Luo. Dia adalah salah satu tetua sekolah Wudang. Dia memiliki status tinggi dan memiliki suara yang kuat di sekolah Wudang. Secara alami, dia dapat melihat pikiran Wang Ye. Wang juga berpikir bahwa Jericho Li memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zhong Xiu. Dia berpikir bahwa Jericho Li mungkin adalah talenta muda. Melihat Jericho Li dikepung oleh begitu banyak orang, dia ingin menyelamatkannya. Tapi masalahnya adalah pada kesempatan seperti itu, dikepung oleh publik menjadi sasarannya. Kritik publik, yang dengan sendirinya dapat menjelaskan suatu masalah, yaitu, Jericho Li pasti telah menyinggung perasaan orang. Khususnya, orang lain yang tersinggung adalah anak-anak kebanggaan sekolah Kunlun, yang menunjukkan bahwa dia pasti sombong dan sombong. Wang juga ragu-ragu dan mengerutkan kening, tapi... Tidak apa-apa, meskipun Wudang memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Kunlun, dia hanyalah orang luar, dan dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kami menjual wajah ini. Wang Luo menggelengkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Alas. Wang juga menghela nafas. Dia tahu apa yang dikatakan Wang Luo benar, tapi menurutnya, dengan gaya kebijaksanaan Huang Fu dan Huang Fuming, mereka yang paling salah, bukan Jericho Li. Wang Ye, jangan konyol. Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas situasinya sampai sekarang? Wang Luo mengingatkannya kata demi kata, Huang Fuzi ini adalah murid leluhur pedang Kunlun, dan bakatnya masih lebih unggul darimu. Adik laki-laki bela diri Wang Qing. Sudah tersebar luas bahwa dia kemungkinan besar akan mengambil alih posisi leluhur pedang Kunlun dan menjadi salah satu dari sedikit pemimpin Sekte Kunlun. Orang seperti itu, bahkan jika dia salah, siapa yang dapat mengganggunya? Sebelumnya Anda membuat masalah untuknya, Anda harus mempertimbangkan kata-kata, leluhur pedang Kunlun. Implikasinya adalah meskipun Huang Fuzi dan Huang Fuming menindas orang lain harus bersabar. Ini adalah wajah sekolah Kunlun sebagai sekolah seni bela diri pertama. Jangan ditahan. Wang juga terkejut. Dia segera menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya dia tidak bisa membantunya. Sayang sekali Jericho Li terlalu bodoh. Mengapa dia harus berkonflik dengan Huang marah? Di sisi ini, di bawah perhitungan Huang Fuming yang disengaja, Zhouke bertindak dengan cara yang metodis, yang membuat semua orang mempercayainya. Banyak orang mengikuti. Saudara tahu ini, tolong serahkan barang-barang itu, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Suara keras Huang Fuming sama sekali mengabaikan Zhang Lingyu di sampingnya. Zhang Lingyu sangat marah. Orang-orang ini terlalu lancang. Jericho Li menguap dan menatap Zhang Lingyu untuk membuatnya tenang.
Dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan orang-orang ini. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Begitu dia mengatakan ini, wajah Huang Fuming menjadi lebih jelek, dan segera bersenandung dengan dingin. Kalau begitu jangan salahkan kami karena mengusir orang. Kalian, apa yang kamu lakukan? Di bawah instruksinya, beberapa murid sektenya segera mengepung Jericho Li dan Lian. Wajah Zhou penuh kebanggaan, dan mulut Huang Fuming terangkat, dengan rasa konspirasi. Wang Qing terkekeh di belakang punggungnya, dan Xian Sheng bersorak diam-diam. Ya, Huang Fuming mengandalkan reputasinya sebagai murid sekte Kunlun untuk menindas orang lain. Dia memiliki kakak laki-laki yang baik, yang merupakan murid sejati leluhur pedang Kunlun. Dengan ini, hanya sedikit orang di dunia yang mampu menyinggung perasaan mereka. Awalnya, karena hari ini adalah Luo Tianda Jiao, dia tidak ingin mengganggu rumah Tianxi. Dia berencana untuk menanggungnya terlebih dahulu, tetapi dia tidak bisa menelannya, jadi dia tidak sabar untuk melakukannya. Dia ingin memberi pelajaran yang baik pada bocah sombong ini. Orang ini tidak tahu keberadaan seperti apa yang dia provokasi. Sangat tidak bijaksana untuk berpura-pura tidak peduli. Ini layak untuk mati. Wang Qing, Xian Sheng, dan lainnya diam-diam tertawa di belakang mereka, mengungkapkan ekspresi konspirasi sukses mereka. Segalanya berkembang ke arah yang paling ingin mereka lihat. Semua penonton sangat ingin melihat pertunjukan tersebut. Ketika mereka mengira Jericho Li akan dibersihkan selanjutnya, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dasar idiot. Apa? Beraninya kamu menjadi gila saat berada di titik ini. Semua orang besar tidak bisa berkata-kata. Menurutku orang ini tidak punya air di kepalanya. Lakukan. Huang Fuming tidak tahan lagi. Para murid sekte tersebut tidak lagi sabar. Mereka bergegas dan berkata, karena kamu begitu bodoh, kami hanya bisa merencanakan kakimu dan membiarkanmu keluar dari sini. Beberapa orang tiba-tiba menembak. Para penonton memejamkan mata dan tidak tahan melihat pemandangan ganas berikutnya, namun tak lama kemudian mereka tercengang. Adegan ganas itu tidak terlihat, hanya melihat beberapa orang bergegas. Lian mengangkat tangannya, tangan bas itu terayun melewatinya. Papa. Satu demi satu, beberapa murid sekolah dibawa pergi di tempat dan ditanam di tanah. Mata mereka penuh bintang, dan mereka terjatuh. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi, dan orang-orang menatap beberapa orang di tanah dengan tidak percaya. Mereka semua mengenal murid-murid ini. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka setidaknya berada di atas guru jiwa. Mereka dikalahkan oleh pria galak ini. Kamu bercanda. Lian menggerakkan pergelangan tangannya, dan matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Ada apa? Sekelompok sampah. Zhang Lingyu menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Terlalu berisik untuk mengatakannya. Namun, dia tidak bersimpati pada orang-orang ini. Semuanya harus disalahkan. Ada apa? Pada saat ini, Huang Fuming menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Lian, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan orang ini, jadi dia menjadi waspada. Aneh. Di sebelah Huang Fuzi juga menyadari hal ini, tepat ketika Lian menembak, aksinya cepat dan cepat, terlihat bahwa kekuatannya pasti sangat kuat. Jadi orang ini juga seorang master tersembunyi. Wang Qing terkejut, dan Xian Sheng juga terkejut. Yah. Beraninya kamu bertingkah liar di depanku. Kamu terlalu lancang. Wajah Huang Fuming muram dan marah, dan dia segera mulai berteriak. Karena aku merasa lancang, pukul dia dulu, lalu bicara padaku, kata-kata Jericho Li menunjukkan penghinaan yang besar. Bukan karena dia meremehkan Huang Fuming. Budidaya barangnya bagus, tapi sulit mencapai hal besar dengan pikirannya. Huang Fuming bahkan lebih marah lagi. Pihak lain jelas meremehkannya, yang membuatnya merasa terhina. Mengandalkan bakat Kunlun dan kekuatannya yang luar biasa, ia maju dengan percaya diri tanpa mengetahui kekuatan lawannya. Dengan nada mencemooh, dia bersorak kepada Lian, nak, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, aku bisa memberimu beberapa gerakan. Bab 2590. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sampai saat ini Huang Fuming masih sangat percaya diri dan sombong, serta sikapnya yang tidak sombong. Jericho Li hampir tertawa, menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata kepada Lian, apakah kamu mengerti maksudku? Hei, kamu tidak perlu mengatakan itu. Lian menyeringai, memperlihatkan gigi depannya yang cerah dan bersih, dan menatap Huang dengan marah sambil bercanda, biarkan aku melakukan 3 gerakan. Lakukan gerakanku dulu. Begitu suaranya jatuh, dia mengangkat tangannya dan menamparnya di udara. Pah! Tamparannya sangat jelas, terutama keras, bergema di telinga semua orang. Kemudian, orang-orang melihat Huang marah, yang sangat kuat. Seperti layang-layang yang patah, dia menggambar busur indah di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia melayang di atas kepala orang dalam sekejap mata. Bang! Saat berikutnya, dia jatuh seperti komet dan jatuh tepat di tepi arena. Adegan itu sunyi. Semua orang ketakutan di tempat dan tidak bisa percayalah pada matanya.
Aktivitas Lian di bawah pergelangan tangan, memutar matanya, dengan kekuatan ini, untungnya berarti di depan tuanku yang nakal, bukan tamparan untuk membunuhmu, hitung nyawamu. Kerumunan menelan ludah mereka dengan tatapan horor. Wang juga wajahmu menggoda ekspresiku, mulut terbuka untuk waktu yang lama tidak tenang, kekuatan sombong yang bagus, tiba-tiba telapak tangan dapat menarik orang sejauh ini. Dia tahu bahwa Huang Fuming adalah seorang master jiwa. Meskipun dia hanya seorang master jiwa di alam bawah, dia seharusnya tidak begitu sengsara. Orang-orangnya bodoh dan tidak bisa berkata-kata, dan sorot mata Lian benar-benar berbeda. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, yang terlihat seperti Leng Tuking, memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dia dapat menerbangkan divisi jiwa dengan satu tamparan, dan efektivitas tempurnya benar-benar eksplosif. Apa yang baru saja kamu katakan? Menguasai. Ya Tuan. Jericho Lee adalah tuannya. Banyak orang memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Kekuatan Lian begitu kuat, dan mendengarkan maksud Lian, tuannya ingin menjadi lebih kuat. Seberapa kuat kekuatannya? Semua murid sekte yang hadir bergidik ketakutan. Khususnya, mereka yang ingin melakukan sesuatu mengecilkan leher mereka dan mundur satu demi satu. Apakah aku buta? Huang Fuming ditampar. Dia adalah master jiwa. Aku akan pergi. Bahkan jika aku adalah master jiwa Xiajing, aku tidak seharusnya seperti ini, bukan? Segera, terjadi banyak diskusi di antara kerumunan, dan terlihat jelas bahwa semua orang tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Saat ini, San Yusue sedang kesurupan. Melihat Jericho Lee yang pucat, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Siapa orang ini? Awalnya, dia tidak terlalu penasaran dengan identitas Jericho Lee, tapi sekarang dia sangat penasaran. Seorang pelayan harus memiliki kekuatan yang begitu kuat. Seberapa kuat kekuatannya? Saat itu terjadi keributan di antara kerumunan. Ini dia, Penatua Huang Fu. Ternyata perahu Huang Fu datang. Dia sepertinya memperhatikan pergerakan di sini, jadi dia datang untuk melihat situasinya. Halo, Penatua Huang Fu. Saya telah melihat Penatua Huang Fu. Ketika banyak orang melihatnya, mereka segera dan dengan hormat bertanya tentang dia. Anda tahu, Huang Fu Zhou adalah tetua terbesar dari Sekte Kunlun, dan dia juga merupakan obat mujarab yang sangat dihormati. Jadi kami semua sangat menghormatinya. Sama-sama. Perahu Huang Fu melambaikan tangannya dan berjalan perlahan. Apa yang terjadi? Kakek. Pada saat ini, Huang Fuzi bergegas dan berlari ke depan untuk mengeluh, kamu bisa menghitungnya. Huang Fuming dipukuli oleh anak ini. Banyak orang di tempat kejadian tidak tahan melihat langsung ucapan ini. Mereka tahu bahwa Huang Fuzi akan mengeluh, tetapi mereka tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Saya harus mengatakan bahwa itu benar. Benar bahwa Huang Fuzi adalah seorang jenius, tetapi kedua pengusaha ini sama sekali tidak pandai. Apa? Huang Fuzhou tertegun sejenak, lalu mengamati bolak-balik di tengah kerumunan, dan akhirnya melihat tepi alun-alun dari kejauhan. Huang Fuming, yang tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengubah wajahnya. Ada apa? Bagaimana Hao Duan-Duan bisa dikalahkan? Dengan baik. Itu bukan karena anak laki-laki itu mencuri senjata roh Zhou. Kami meminta sesuatu padanya. Akibatnya, dia tidak hanya menyangkalnya, tapi juga membiarkan para pelayannya memukuli orang. Huang Fuzi mau tidak mau menuangkan semua air kotor ke Jericho Lee. Wajah Huang Fuzhou sedikit berubah. Dia menatap Jericho Lee dan Lian dalam-dalam, lalu menatap Huang Fuzi, apa yang kamu katakan itu benar. Memang benar. Mereka semua bisa bersaksi, katanya. Dia menunjuk Wang Qing dan Xian Seng, yang merupakan kaki tangannya. Sepertinya dia akan melakukan kejahatan Jericho Lee. Perahu Huang Fu melihat ke masa lalu, dan kemudian Wang Qing dan yang lainnya segera bersumpah untuk berteriak. Penatua Huang Fu, ya, orang ini mencuri senjata rohku, tapi dia tidak mengakuinya. Benar-benar penuh kebencian. Sekelompok pria, yang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, mengertakkan gigi untuk menuduh Jericho Lee. Semua orang di sekitar saling memandang. Seperti hal semacam ini, mereka tidak mudah untuk terlibat. Cara terbaik adalah diam dan tidak berkata apa-apa, kalau tidak pasti akan menyinggung perasaan orang. Wang juga ingin mengucapkan dua kata keadilan untuk Jericho Lee. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang kebajikan adik laki-lakinya. Pasti ada sesuatu dalam masalah ini. Saat dia melakukan sesuatu, dia dihentikan oleh Wang Luo, jangan buat masalah untukku. Wang juga mengertakkan gigi, jadi dia harus menyerah. Huang Fuzhou memandang Zhang Lingyu saat ini, saya tidak tahu bagaimana sikap Tian Sifu terhadap masalah ini. Zhang Lingyu memandang Jericho Lee dan Lian. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan tenang, masalah ini berada di luar kendali kantor guru surgawi. Namun, dari sudut pandang pribadi, saya ingin meminta Penatua Huang Fu untuk melakukan penyelidikan yang jelas terlebih dahulu dan tidak pernah menyesali apapun. Karena dari orang di sampingku, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Sangat serius membiarkan dia mengucapkan kalimat terakhir. Rumah Tianxi dan Jericho Lee memiliki hubungan kerja sama.
Selain itu, ada teguran dari Tianxi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hubungan antara Istana Tianxi dan Jericho Lee bukanlah hubungan pertemanan. Sepertinya semua orang di rumah Tianxi menghormati Jericho Lee. Saya khawatir bahkan tuan tua pun harus bersikap sopan kepada Jericho Lee. Saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda. Huang Fuzhou tidak bermaksud memihak, tetapi ketika dia mendengar Zhang Lingyu mengatakan itu, dia langsung tertawa. Zhang Lingyu mengangguk, untuk beberapa alasan, saya tidak dapat mengungkapkan identitasnya, tetapi saya juga meminta penatua Huang Fu untuk mempertimbangkan apa yang saya maksud dengan ini. Saya hanya menyatakan fakta. Ini bukan peringatan atau ancaman. Petik 2 tanda seru. Sepertinya rumah guru surgawi hilang bersama angin. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Huang Fu marah. Banyak orang yang hadir diam-diam ketakutan, sementara yang lain merasa sombong. Beberapa orang akan menjadi sengsara. Zhang Lingyu melihat ini, merasa sangat pusing saja, mengapa yang dia katakan adalah kebenaran, beberapa orang tidak bisa mendengarkan. Jericho Lee menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Benarkah sebuah keluarga tidak termasuk dalam sebuah keluarga? Sebuah keluarga memiliki karakter yang sama. Sulit bagimu untuk menjelaskan begitu banyak kepada beberapa orang yang tidak punya pikiran. Yah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Aku tidak suka benda lama ini. Lebih baik aku membunuhnya.